Selamat malam, Bapak dan teman-teman semua. Jadi saya Muhammad Fauzan Zainal, perwakilan dari kelompok 5, akan uh, menyampaikan presentasi kami tentang pertimbangan struktur jembatan Ampera. Jadi pendekatannya itu ada 11 pendekatan itu mulai dari panjang bentang, panjang jembatan total, panjang gelagar, bahan yang tersedia, kondisi lapangan, waktu pelaksanaan, kemudahan pelaksanaan, teknologi atau peralatan, estetika, biaya, dan akses pemeliharaan. Jadi untuk yang panjang bentang itu jika menggunakan jembatan rangka atau truss, dia itu sangat sesuai untuk panjang bentang sepanjang 71,9 meter di jembatan Ampera. Jadi struktur rangka bisa mengatasi beban bentang panjang dengan stabil dan kuat. Kalau untuk jembatan gelagar atau girder, itu lebih cocok untuk bentang pendek hingga menengah, sehingga tidak seefisien struktur rangka pada bentang panjang di Ampera. Kalau untuk jembatan plat atau slab, itu tidak cocok untuk benang panjang. Pelat beton membutuhkan banyak penopang di tengah yang tidak sesuai kondisi sungai dan arus. Kalau untuk jembatan pelengkung atau arc, itu baik untuk bentang panjang, tapi desain memerlukan fondasi kuat dan luas yang sulit di kondisi lapangan sungai terjal dan tanah lunak di Palembang. Untuk jembatan cable stay, memungkinkan bentang panjang dengan desain aerodinamis, tapi membutuhkan peralatan berat dan teknologi tinggi yang tidak tersedia di masa pembangunan jembatan Ampera. Kalau untuk panjang jembatan total, kalau jembatan rangka atau truss itu dia rangka memungkinkan pembuatan jembatan karena total panjang dari jembatan Ampera itu 1117 meter dengan kestabilan terjaga. Cocok untuk struktur yang memerlukan pengangkatan dan pembukaan seperti di jembatan Ampera. Kalau untuk jembatan Gilder itu bisa diterapkan, tapi struktur gelagar biasanya digunakan untuk jembatan berukuran lebih kecil secara total. Jadi kurang optimal dari segi teknis dan biaya. Kalau untuk jembatan plat atau slab itu kurang sesuai karena beban dan kuantitas material beton sangat besar untuk total panjang ini, menambah berat dan resiko keretakan. Kalau jembatan pelengkung itu struktur pelengkung kurang fleksibel karena memerlukan desain khusus untuk bentang sangat panjang dan total panjang seperti ini, menjadikannya pilihan mahal dan sulit. Kalau untuk jembatan cable stay, dia bisa diaplikasikan pada jembatan panjang, namun perlu investasi besar dan evolusi teknologi yang saat pembangunan Ampera belum tersedia. Kalau untuk panjang gelagar itu di jembatan rangka tidak secara khusus menggunakan gelagar tradisional, melainkan rangka baja yang terdiri dari elemen truss. Kalau jembatan gelagar itu menggunakan gelagar beton bertulang dan baja dengan panjang bentang bervariasi seperti dijelaskan di atas, sekitar 22,5 meter, 58,5 meter, dan 75 meter. Kalau untuk jembatan plat itu menggunakan beton plat datar. Panjang gelagar kurang praktis untuk bentang besar. Kalau di jembatan pelengkung itu tidak menggunakan gelagar, melainkan pelengkung sebagai struktur utama. Kalau di jembatan cable stay, dia menggunakan kabel dan tower, tidak tidak menggunakan gelagar konvensional. Bahan yang tersedia untuk jembatan rangka itu baja kuat berkualitas seperti SN400 yang mudah didapat saat pembangunan Ampera dengan stok dan rantai suplai yang baik mendukung pemilihan struktur ini. Kalau untuk jembatan gelagar itu beton dan baja tersedia, namun kombinasi untuk bentang panjang kurang optimal dan biaya lebih tinggi dibandingkan rangka baja. Kalau untuk jembatan plat, dia beton sangat mudah didapat, tapi kekuatan tidak mencukupi sesuai standar beban jembatan besar Ampera, juga masalah retak dan perawatan. Kalau jembatan pelengkung, dia material cukup tersedia. Namun, kebutuhan pekerjaan rumit dan alat berat spesifik membuatnya kurang praktis. Kalau jembatan cable stay,
Baja berkualitas tinggi dan kabel khusus diperlukan yang semasa itu sangat sulit diperoleh dan mahal. Kalau kondisi di lapangan itu kalau untuk jembatan rangka, dia kondisi tanah di sekitarnya sedang dan memungkinkan penggunaan pondasi dalam serta teknik konstruksi struktur baja secara luas. Kalau untuk jembatan gelagar, dia kondisi lapangan memungkinkan, tapi fleksibilitas rendah dalam penyesuaian terhadap kondisi sungai dan medan. Kalau jembatan plat itu kondisi lapangan cukup cocok, tapi kebutuhan support tengah yang kuat sulit diwujudkan di sungai besar. Kalau jembatan pelengkung itu kurang ideal karena lapangan terbatas dan alat berat sulit digunakan secara optimal, juga risiko tanah lunak cukup besar. Kalau cable stay, dia kondisi lapangan kurang mendukung instalasi struktur kabel stay karena kurangnya infrastruktur teknologi berat. Untuk waktu pelaksanaan kalau di jembatan rangka, kalau untuk jembatan rangka itu dia relatif cepat dengan metode perakitan terstruktur di pabrik dan pemasangan di lapangan yang efisien sehingga menghemat waktu dan biaya proyek. Kalau jembatan gelagar cukup cepat, namun proses casting dan pemasangan girder membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding rangka baja. Kalau jembatan pelat cepat dalam pengerjaan beton, tapi kekuatan rendah, mengharuskan pelaksanaan bertahap dan pemeliharaan. Kalau untuk jembatan pelengkung itu waktu pelaksanaan lama, seringkali terhambat oleh cuaca dan peralatan khusus yang diperlukan. Kalau jembatan kabel stay, dia pelaksanaan lama karena kompleksitas pemasangan kabel dan tower tidak sesuai target waktu pembangunan jembatan Ampera. Untuk kemudahan pelaksanaan di jembatan rangka, itu kemudahan perakitan transportasi komponen dan pemasangan di lokasi menjadikan rangka praktis dan efektif. Kalau untuk jembatan gelagar itu dia lebih sederhana daripada rangka baja, tapi kurang efisien untuk bentang panjang dan beban berat. Kalau jembatan pelat itu sangat mudah dalam konstruksi bagian slab, namun kurang efektif untuk bentang besar dan beban berat. Kalau jembatan pelengkung itu sulit karena memerlukan pengetahuan teknik tinggi dan alat berat yang rumit. Jembatan kabel stay, dia itu kompleks dan memerlukan spesialisasi teknik yang belum tersedia selama pembangunan jembatan Ampera. Teknologi peralatan. Kalau di jembatan rangka itu peralatan standar konstruksi jembatan baja tersedia luas dan digunakan secara masif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau untuk jembatan gelagar, peralatan casting beton dan kren biasa tersedia dan sudah umum. Kalau jembatan plat itu peralatan beton standar sangat mudah diperoleh. Kalau jembatan pelengkung, peralatan khusus seperti scaffolding besar dan kren berat diperlukan, tidak tersedia pada saat itu. Kalau untuk jembatan kabel stay, dia teknologi canggih, terutama untuk instalasi kabel dan tower belum terpakai di Indonesia. Kalau untuk estetika itu jembatan rangka atau truss itu estetika teknis dan fungsional sesuai dengan era pembangunan, memberi kesan kuat dan maskulin khas jembatan baja. Untuk jembatan gelagar, estetika sederhana lebih fungsional tanpa elemen artistik yang menonjol. Kalau jembatan plat itu estetika simpel dan rata tanpa variasi bentuk menarik. Kalau jembatan pelengkung dia sangat estetis dan artistik, namun kurang praktis. Kalau jembatan cable stay, estetika modern dan indah dengan bentuk yang menarik dan futuristik. Kalau untuk biaya, jembatan rangka itu biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif lebih rendah dibandingkan opsi lain dengan kekuatan membawa beban besar. Kalau untuk jembatan gelagar, dia biaya sedang namun tidak efisien pada bentang panjang seperti Ampera. Kalau untuk jembatan plat atau slab, biaya beton relatif rendah, tapi risiko dan perawatan tinggi menaikkan biaya total. Kalau jembatan pelengkung, dia biaya tinggi karena durasi lama pelaksanaan dan alat mahal. Kalau untuk jembatan cable stay, biaya sangat tinggi karena teknologi, material, dan
butuh alat khusus. Kalau untuk akses pemeliharaan, di jembatan rangka itu akses inspeksi dan perawatan mudah dengan struktur terbuka dan komponennya bisa diganti jika rusak. Kalau jembatan gelagar itu akses cukup mudah, tapi kontrol terhadap bagian bawah gelagar agak terbatas. Kalau untuk jembatan plat itu akses mudah, namun resiko keretakan membuat pemeliharaan harus intensif. Kalau jembatan pelengkung, itu akses sangat sulit karena desain dan ruang terbatas di bawah lengkung. Dan jembatan kabel stay itu akses pekerjaan perawatan sulit dan mahal karena harus mengatur kabar dan tower. Jadi penjelasan singkatnya, jembatan Ampera menggunakan struktur utama berupa jembatan gelagar komposit dan balok baja atau rangka. Karena kombinasi kekuatan, efisiensi material, waktu pelaksanaan yang sesuai, dan teknologi yang tersedia saat pembangunannya. Jembatan ini memiliki bentang utama panjang sekitar 71,9 meter dengan panjang total 1.117 meter dan lebar 22 meter. Struktur rangka baja dipilih untuk bagian tertentu karena kekuatannya terutama untuk bagian yang harus mampu mengangkat badan jembatan secara mekanis. Struktur lain seperti jembatan plat dan jembatan pelengkung tidak dipilih karena keterbatasan kekuatan dan waktu pelaksanaan. Struktur KBST lebih baru dan belum dipakai pada era pembangunan Ampera, meskipun estetis dan kuat. Berikut presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.